Halo, perkenalkan nama saya Fauziana Pintoro. Saya dari program studi Pendidikan Biologi angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan fertilisasi, implantasi pada embrio, pembentukan lensa, neurulasi, oksifikasi, pembentukan jantung, dan pembentukan lambung. Halo, di sini saya akan menjelaskan tahapan fertilisasi dulu ya, di mana proses tersebut menunjukkan proses fertilisasi, yaitu peleburan sel sperma dan sel telur atau biasa disebut ovum. Proses ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, penembusan korona radiata. Sperma terlebih dahulu menembus lapisan sel-sel granulosa yang mengelilingi ovum yang disebut korona radiata. Ini merupakan lapisan terluar dari sel telur. Selanjutnya, penembusan zona pelusida. Setelah penembusan korona radiata, sperma harus menembus zona pelusida, lapisan pelindung yang lebih dalam di sekitaran ovum. Reaksi akrosoma atau akrosomaration terjadi di sini. Enzim-enzim yang dilepaskan dari akrosoma sperma membantu mencernakan zona pelusida, memungkinkan sperma untuk mencapai membran plasma ovum. Selanjutnya itu tahapan ketiga, fungsi membran plasma. Setelah menembus zona pelusida, membran plasma sperma dan ovum akan menyatu di fungsi oksin membran plasma sperma. Hal ini memicu reaksi kortikal atau kortikaradians pada ovum. Selanjutnya tahapan keempat. Di tahapan keempat ini yaitu reaksi kortikal. Reaksi kortikal ini merupakan perubahan pada membran plasma ovum yang mencegah polispermi atau penetrasi lebih dari satu sel sperma ke dalam ovum. Hal ini memastikan hanya satu inti sperma yang membuai ovum. Yang selanjutnya tahapan kelima yaitu penggabungan inti. Setelah fungsi membran, inti sel sperma masuk ke dalam sitoplasma ovum. Inti sel sperma kemudian bergabung dengan inti ovum membentuk sigot. Gambar menunjukkan sel sperma yang telah bergabung dalam sitoplasma ovum. Sel sperma nukleus eugubei sitoplasma. Pada fertilisasi, reaksi kortikal sangat penting untuk mencegah polispermi yang dapat menyebabkan kelainan genetik pada sigot. Proses fertilisasi merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai interaksi molekuler. Nah, itulah penjelasan saya mengenai fertilisasi. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan implantasi pada embrio, di mana hari pertama terjadi pembelahan cleavage, sedangkan hari kedua dia akan berkembang, terus dia membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga dia berkembang menjadi 4 sel dan berkembang lagi menjadi 8 sel tetapi tidak beraturan. Kemudian pada hari keempat sudah terjadilah morula. Proses implantasi dimulai setelah zigot mengalami pembelahan sel berulang kali, membentuk morula dan kemudian blastosis. Nah, pada hari kelima ini sudah terbentuklah blastosis awal. Kemudian pada hari ke-6 dan ke-7, blastosis mencapai stadium lanjut dan proses menetas atau hacking dimulai, di mana blastosis keluar dari zona pelusida. Kemudian lanjut pada hari ke-8 dan ke-9, blastosis yang telah menetas kemudian tertanam di implantasi pada dinding rahim atau bisa disebut endometrium. Itulah penjelasan mengenai tahapan implantasi embrio. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap pembentukan lensa, di mana di gambar tersebut menunjukkan A adalah vesikel lensa awal, tapi ini menunjukkan vesikel lensa yang masih berupa struktur bola berongga atau biasa disebut hollow cavity of lens vesicle dengan lapisan epitel lensa atau lensa epithelium di sekelilingnya. Ini adalah tahap awal pembentukan lensa. Nah, selanjutnya kita masuk pada B, yaitu pemanjangan serat primer, di mana sel-sel epitel lensa mulai memanjang, membentuk serat-serat lensa primer. Nah, rongga di dalam vesikel lensa mulai menyusut. Setelah itu kita masuk pada
gambar yang C, di mana di situ serat lensa primer. Tahap ini menunjukkan lensa yang telah terbentuk dengan jelas, terdiri dari epithel lensa atau anterior atau biasa disebut anterior lens epithelium dan serat-serat lensa primer atau primer lens fibers yang telah terbentuk dan terorganisir wilayah ekuator atau equatorial region, menunjukkan area di mana serat-serat lensa baru saja akan dibentuk. Nah, selanjutnya kita masuk pada gambar D, di mana di situ serat lensa sekunder. Pada tahap ini serat-serat lensa sekunder atau secondary lens fibers mulai terbentuk di wilayah ekuator. Nah, menambahkan lapisan baru pada lensa, panah menunjukkan arah pertumbuhan serat-serat lensa menjadi lebih tebal dan padat. Itulah proses pembentukan lensa atau mata. Selanjutnya saya akan jelaskan tahap keempat, yaitu neuralasi. Nah, yang pertama ini pembentukan neuroplat. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya neuroplat, lempengan jaringan ektoderm yang menebal di sepanjang garis tengah dorsal embrio atau biasa disebut notochord, struktur batang sel yang berperan sebagai indikator terletak di bagian neuroplat. Terus yang kedua, pembentukan neuroplat kemudian melipat ke bagian atas membentuk neuroflot. Lipatan ini akan semakin mendekat satu sama lain. Terus yang pembentukan ketiga yaitu penutupan neurotuba. Neuroflot terus mendekat dan akhirnya menyatu membentuk neurotuba, tabung saraf yang merupakan cikal bakal otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian tahap keempat yaitu pembentukan neurokrips. Selama penutup neuron tuba, sel-sel neural krips terpisah dari neurotuba. Sel-sel neurokrips ini bersifat multipoten dan akan berimigrasi ke bagian tubuh untuk membentuk berbagai jenis sel seperti sel saraf primer, sel tulang rawan, dan sel pigmen. Terus yang kelima, neurotuba tertutup dan epidermis. Tahap akhir ini menunjukkan neurotuba yang telah tertutup sepenuhnya dan terpisah dari lapisan epidermis atau yang biasa disebut lapisan terluar. Itulah penjelasan saya mengenai tahapan neuralasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan kelima yaitu osifikasi atau pembentukan tulang. Nah, pada gambar pertama di situ ditunjukkan tulang rawan hialin. Tahap ini menunjukkan model tulang yang masih berupa tulang rawan hialin. Ini adalah tahap awal pembentukan tulang. Terus dia akan berkembang menjadi pusat osifikasi primer. Proses osifikasi dimulai di pusat tulang yang disebut pusat osifikasi primer. Pada tahap ini, sel-sel tulang rawan mulai berubah menjadi sel-sel tulang osteoblast dan matriks tulang rawan mulai diganti oleh matriks tulang. Selanjutnya dia akan berkembang lagi menjadi periosteum atau menutupi tulang kompak. Periosteum ini adalah lapisan jaringan ikat yang membungkus tulang. Kemudian pada tahap ini periosteum juga mulai membentuk lapisan tulang kompak di sekitaran tulang rawan. Selanjutnya dia akan berkembang menjadi pusat osifikasi sekunder. Setelah pusat osifikasi primer terbentuk, pusat osifikasi sekunder terbentuk di ujung-ujung tulang atau yang biasa disebut epifisis. Pada proses ini mirip dengan pusat osifikasi primer, di mana sel-sel tulang rawan berubah menjadi sel-sel tulang dan matriks tulang rawan diganti oleh matriks tulang. Kemudian dia akan berkembang lagi menjadi tulang spons, di mana pusat osifikasi sekunder tulang spons mulai terbentuk. Setelah itu tulang spons memiliki struktur berpori yang lebih ringan daripada tulang kompak yang sebelumnya.
Setelah itu dia akan berkembang lagi menjadi rongga sum tulang. Rongga sum tulang ini mulai terbentuk di pusat tulang. Rongga ini berisi sum-sum tulang yang berperan dalam pembentukan sel darah. Setelah itu dia akan berkembang lagi menjadi pelat epifisis. Pada pelat epifisis ini adalah lapisan tulang rawan yang terletak di antara tulang spons dan ujung tulang. Pelat epifisis ini berperan dalam pertumbuhan tulang memanjang. Kemudian akan berkembang lagi menjadi arteri dan vena, atau bisa disebut memberikan nutrisi ke tulang. Pembuluh darah, arteri dan vena mulai masuk ke dalam tulang untuk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Setelah itu dia akan berkembang menjadi tulang rawan artikular, di mana proses ini tulang rawan artikular adalah lapisan tulang rawan yang menutupi ujung-ujung tulang pada persendian. Lapisan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tulang-tulang pada persendian. Setelah itu di mana tulang kompak pada tahap akhir. Tulang kompak ini telah terbentuk sepenuhnya di sekitaran tulang spons, membentuk struktur tulang yang kuat dan kokoh. Setelah itu secara keseluruhan pada gambar tersebut menunjukkan proses oksifikasi atau yang biasa disebut dengan tulang oksifikasi endokondral, yaitu proses pembentukan tulang dari model tulang rawan sampai proses ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang pada manusia. Itulah penjelasan saya mengenai ossifikasi atau tulang. Selanjutnya saya akan masuk pada tahapan ke-6, yaitu pembentukan jantung, di mana gambar tersebut menunjukkan tahap perkembangan jantung manusia dari hari ke-19 hingga ke hari 28. Di sini saya akan menjelaskan secara bertahap-tahap. Pada hari ke-19 itu di situ lokasi area kardiogenik. Area kardiogenik ini yang merupakan daerah di lapisan mesoderm embrio yang akan membentuk jantung. Sudah dapat diidentifikasi area ini terletak di dekat lempeng neural. Kemudian pada hari ke-20 pembentukan tabung endokardium ini, dua tabung endokardium terbentuk dari sel-sel mesoderm di area kardiogenik. Tabung-tabung ini akan bergabung dan membentuk jantung primitif. Ujung anteri dan vena jantung sudah mulai terlihat. Pada hari ke-21 pembentukan tabung jantung primitif, kedua tabung endokardium ini bergabung membentuk tabung jantung primitif. Ini adalah struktur tunggal yang akan berkembang menjadi jantung. Setelah itu pada hari ke-22 perkembangan daerah-daerah dalam tabung jantung primitif ini akan bergabung dan membentuk jantung primitif mulai terbagi menjadi beberapa daerah, termasuk vertikal atau bilik jantung, atrium atau biasa disebut serambi jantung, dan sinum venosus atau biasa disebut muara vena. Truncus anterior ini dan bulbus cordis juga mulai terbentuk. Pada hari ke-23 itu sudah mulai pembengkokan jantung primitif, di mana jantung primitif ini mulai membengkok dan membentuk jantung yang lebih mirip dengan jantung dewasa. Setelah itu pada hari ke-28 hari orientasi atrium dan vertikal ke posisi dewasa final. Atrium dan ventrikel ini jantung berorientasi ke posisi final mereka seperti jantung dewasa. Struktur jantung sudah mulai menyerupai bentuk jantung manusia.
Arteri dan vena cava superior dan inferior sudah terlihat. Secara ringkas, gambar tersebut menggambarkan proses perkembangan jantung dari sepasang tabung sederhana menjadi organ yang kompleks dan fungsional. Proses ini melibatkan fungsi tabung dan pembagian menjadi daerah-daerah spesifik dan pembengkokan untuk mencapai pembentukan dan posisi akhir jantung. Itulah penjelasan saya mengenai pembentukan jantung. Selanjutnya kita masuk pada tahapan ketujuh, yaitu pembentukan lambung, di mana lambung tersebut melakukan perubahan kedudukan karena ia berputar sekitar sumbu memanjang dan sumbu antero-posterior. Di sekitar sumbu memanjang, lambung melakukan perputaran 90 derajat searah jarum jam. Akibatnya sisi kiri menghadap ke depan dan sisi kanan menghadap ke belakang. Setelah itu sisi kiri yang semulanya mengsarafi kiri menuju depan, sedangkan yang kanan yang semulanya mensarafi kanan menuju ke belakang. Selama perputaran, bagian dinding posterior lambung tumbuh lebih cepat daripada bagian depannya. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kurvatur mayor dan kurvatur minora. Ujung helix dan kaudal lambung pada mulanya terletak di garis depan. Selama pertumbuhan, bagian kaudal atau pilarus bergerak ke kanan dan ke atas, sedangkan bagian kepahelix atau kardia dia bergerak ke kiri dan ke bawah. Sumbu memanjang lambung berjalan dari kiri dan kanan bawah. Pada tingkat perkembangan ini, lambung terikat di dinding dorsal dan ventral tubuh. Melalui mesogastrium dorsal dan ventral, perputaran di sekitaran sumbu memanjang menarik mesogastrium dorsal ke kiri untuk membantu pembentukan bursal ometalis atau kantong peritoneum posterior lambung. Itulah penjelasan saya tentang pembentukan atau kedudukan lambung. Seperti yang kita lihat, proses perkembangan embrio manusia adalah sebuah keajaiban yang kompleks dan menakjubkan. Dari fertilisasi hingga pembentukan organ-organ vital, setiap tahapan memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan manusia yang sempurna. Melalui pelajaran ini, kita telah menyaksikan bagaimana sel tunggal yang berkembang menjadi individu yang utuh dengan sistem organ yang rumit bekerja secara harmonis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video maupun melalui kata perkataan. Sekian dan terima kasih. Dadah.